Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bahagia. Jangan lupa teman-teman tetap melakukan aktivitas yang positif walaupun kegiatannya hanya di rumah. Tetap jaga kondisi badannya dengan berolahraga dan minum vitamin. Jangan lupa makan buah dan sayur juga. Baik, hari ini Ustazah tentunya akan membersamai teman-teman dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sudah siap? Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu ya, agar Allah mudahkan kita semua bisa fokus dalam menerima informasi atau ilmu hari ini. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman. Amin. Baik, hari ini Ustazah akan sampaikan masih berkenaan dengan pekan kemarin, materi mengenai prosedur teks. Oke, masih ingat kemarin prosedur teks itu tentang apa? Nah, sebelum Ustazah menjelaskan kembali prosedur teks, Ustazah mau ajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai tema. Oke, tema kita sudah ganti di pekan ini. Temanya adalah wirausaha. Oke, ada yang tahu definisi wirausaha itu apa? Ya, wirausaha bisa diartikan sebagai kegiatan menjual jasa ataupun produk ataupun barang. Nah, jadi di wirausaha ini orang-orang yang berkecimpung di bidang wirausaha, dia menawarkan jasa ataupun barang untuk dijual kepada konsumen. Nah, berarti di sana ada produsen dan konsumen. Nah, produsen adalah orang yang membuat atau menghasilkan jasa, baik dia membuat barang ataupun menghasilkan jasa, dan konsumen adalah orang yang menerima jasa ataupun barang yang dihasilkan oleh produsen. Nah, teman-teman, subtemanya adalah kerja keras yang menghasilkan kesuksesan. Jadi, ketika kita mau bercita-cita menjadi seorang wirausaha, tentu kita butuh kerja keras dan belajar yang rajin, karena pastinya dalam suatu usaha tidak akan langsung bisa berhasil, tentu ada kegagalan di dalamnya. Tapi kegagalan itu merupakan proses teman-teman belajar untuk tahu di mana letak kesalahannya sehingga bisa mengevaluasi diri untuk jadi lebih baik lagi. Begitupun dengan belajar. Ketika teman-teman mencoba 1 kali, 2 kali gagal atau belum bisa, teman-teman harus terus berlatih mencobanya kembali, agar ketika mencoba ketiga kali, keempat kali, teman-teman lebih baik lagi. Nah, saya harap teman-teman tidak pantang semangat dalam belajar bahasa Inggris. Nah, berkaitan dengan tema kita, ketika kita punya keterampilan berbahasa Inggris, tentu ketika kita punya usaha dan kita mau menduniakan usaha kita ini untuk di-share, untuk dikirim ke luar negeri. Jadi teman-teman tentu harus punya skill, kemampuan berbahasa Inggris agar bisa bernegosiasi, agar bisa menawarkan produk ataupun jasa kita terhadap orang-orang di luar sana. Jadi, saya harap teman-teman semakin semangat ya dalam belajar bahasa Inggris. Saya akan mengingatkan teman-teman kembali mengenai text procedure. Oke. Text procedures, seperti yang sudah kita ketahui kemarin, di pekan kemarin, Ustazah sampaikan bahwa text procedure adalah sebuah teks yang berisikan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu kegiatan, di mana pembacanya bisa menerima informasi untuk melakukan sesuatu kegiatan berdasarkan langkah-langkah yang ada dalam text procedure tersebut. Hari ini, Ustazah akan lebih mendalam menjelaskan text procedure. Oke, kita sama-sama lihat ya. Ini dia kebahasaan atau vocabulary, kosakata yang sering dipakai dalam prosedur teks. Mari kita sama-sama baca dan kita perhatikan ada kosakata apa saja. Nah, berikut
kita sama-sama perhatikan ya ciri-ciri dari text procedure. Yang pertama, text procedure mengandung kalimat-kalimat perintah atau disebut dalam bahasa Inggris imperatif. Imperatif, kalimat-kalimat perintah. Yang kedua, simple present tense. Simple present tense yaitu menggunakan kata kerja dalam bentuk kata kerja pertama atau yang sedang dilakukan. Yang ketiga, action verbs. Action verbs, kata kerja bentuk fisik. Yang keempat, connective of sequence. Connective of sequence yaitu kata penghubung yang menghubungkan langkah yang satu dengan yang lainnya. Jadi, langkah-langkah yang diinformasikan dalam prosedur teks saling berhubungan. Dan yang terakhir, mengandung vocabulary of numbering. Numbering. Nah, langkah-langkahnya diuraikan bisa dengan kosakata angka yang menunjukkan urutan kegiatan. Jadi teman-teman, untuk membuat teks prosedur, teman-teman boleh perhatikan ciri-ciri atau kosakata yang sering muncul dalam prosedur teks seperti yang tadi sudah Ustazah sampaikan. Nah, sekarang Ustazah akan informasikan kosakatanya seperti apa saja. Jadi kita sama-sama baca ya. Kosakata yang pertama, Ustazah akan informasikan kosakata simple present tense atau kata kerja pertama yang sering digunakan dalam teks prosedur. Yang pertama, serve. Kita ulang, kita lancarkan. Serve artinya menyajikan. Pour. Pour, meletakkan. Place. Place, menempatkan. Turn. Turn, mengganti. Mix. Mix, mencampurkan. Put. Put, menaruh. Boil. Boil, mendidihkan. Cut. Cut, memotong. Dilanjut. Wash. Wash, mencuci. Take. Take, mengambil. Push. Push, menekan. Stir. Stir, mengaduk. Open. Open, membuka. Save. Save, menyimpan. Fry. Fry, menggoreng. Add. Add, menambahkan. Baik, kemudian kosakata imperatif atau kalimat-kalimat perintah. Nah, yang sering muncul dalam prosedur teks, contoh kalimat perintahnya sebagai berikut. Cut the vegetables. Cut the vegetables. Pour the water. Pour the water. Kemudian, boil the water. Boil the water. Turn on the fan. Turn on the fan. Put the bowl. Put the bowl. Take a glass. Take a glass. Wash your hand. Wash your hand. Kemudian kosakata selanjutnya yaitu connective of sequence. Connective of sequence atau kata penghubung. Yang pertama, then. Then, kemudian. While. While, ketika. Next. Next, selanjutnya. After that. After that, setelah itu. Before that. Before that, sebelum itu. Until. Until, sampai atau selama. Finally. Finally, terakhir. For. For, selama. Wait until. Wait until, tunggu sampai. Nah, itu dia kosakata penghubung atau kata penghubung. Berikutnya. Nah, selanjutnya kosakata numbering. Numbering atau angka-angka yang bisa menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan. Yang pertama contohnya first. First, yang pertama. Second. Second, yang kedua. Third. Third, yang ketiga. Finally. Finally, yang terakhir.
Nah, tadi yang sudah Ustazah sampaikan adalah contoh kosakata yang sering muncul atau sering digunakan dalam membuat teks prosedur. Selanjutnya, kita akan tahu atau mengenal kembali tentang generic structure of procedure text atau aturan dalam menyusun teks prosedur. Dalam membuat teks prosedur, kita harus memperhatikan generic structure prosedur teksnya. Nah, dari urutan untuk membuat teks prosedur, yang pertama kita harus membuat goal atau aim. Kita baca sama-sama, goal atau aim. Goal di situ maknanya adalah tujuan. Jadi, kita harus tuliskan dulu tujuan atau judul dari teks prosedur ini, kita akan melakukan apa. Lalu, yang kedua, materials or tools. Nah, di sana boleh disampaikan bahan-bahan ataupun alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat suatu barang atau melakukan suatu hal. Jadi disampaikan secara detail apa saja yang perlu digunakan. Selanjutnya, step. Kita ulangi, steps atau serangkaian langkah-langkah atau cara yang kita jelaskan dalam teks prosedur. Tentunya untuk menuliskan langkah-langkah atau kegiatan, kita perlu mendetail sehingga pembaca dapat memahami apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah conclusion or result. Nah, conclusion or result di situ adalah teman-teman harus menuliskan kesimpulan atau hasil akhir dari suatu teks prosedur. Nah, di sana bisa disampaikan kembali inti atau tujuan dari teks prosedur tersebut agar pembaca paham dan lebih mudah mengerti isi dari teks prosedur tersebut. Nah, dari langkah-langkah atau generic structure yang kita pelajari, Ustazah akan tampilkan contoh teks prosedur. Nah, dari contoh yang ditampilkan, coba kita analisis sesuai dengan generic structure. Yang pertama, di bagian atas ada judulnya How to Make Meatball. Nah, judul di sini di generic structure namanya goal atau aim. Jadi, judulnya menjelaskan tujuan dari isi teks, yaitu How to Make Meatball. Ada yang tahu artinya? Nah, di sini artinya bagaimana cara membuat bakso atau bola daging. Nah, di sana setelah menginformasikan tujuan atau goals, kemudian materials or tools. Di bagian ini ditulis di teks prosedurnya di ingredients. Nah, ingredients itu maknanya adalah bahan-bahan dan alat yang digunakan dalam membuat meatball. Nah, di sana disampaikan ada beberapa bahan dan alat yang harus digunakan. Setelah dijelaskan bahan dan alat, kemudian the steps. Nah, steps di sini generic structure yang ketiga, yaitu menjelaskan langkah-langkah atau tata cara untuk membuat sesuatu. Tadi apa ya goalsnya atau tujuan teks prosedur yang sudah kita baca? Ya, membuat bakso. Nah, di sana dijelaskan ada kosakata first, pertama-tama, second, dan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan ini terletak di bagian akhir dari teks prosedur, ditandai dengan kosakata finally. Coba lihat di paling bawah, finally. Nah, teman-teman, itu tadi yang Ustazah jelaskan adalah generic structure dalam teks prosedur. Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini sudah Ustazah sampaikan. Ustazah harap teman-teman terus berlatih dalam berbicara bahasa Inggris di rumah agar kosakata yang Ustazah berikan kepada teman-teman bisa teman-teman aplikasikan di rumah sehingga kosakatanya terus bertambah. Baik teman-teman, Ustazah mau ajak teman-teman untuk praktek membuat teks prosedur sesuai kreasi teman-teman, yang nantinya teman-teman akan menjelaskan tentang apapun boleh teman-teman jelaskan dan teman-teman tulis
teks prosedur dalam bahasa Inggris, kemudian teman-teman presentasikan atau teman-teman jelaskan teks tersebut dalam format video. Oke, Ustazah harap teman-teman percaya diri dalam menjelaskannya menggunakan bahasa Inggris. Ingat, ketika kita mau membaca bahasa Inggris, tentu agar artikulasinya jelas, jangan lupa ketika kita bicara mulutnya dibuka. Dan teman-teman percaya diri saja, Ustazah yakin teman-teman bisa. Ustazah ulangi proyeknya ya. Teman-teman membuat sebuah teks prosedur tentang apapun, lalu teman-teman jelaskan isinya dalam format video, kemudian teman-teman kirim di Classroom. Ustazah tunggu ya. Oke, tetap semangat. Ustazah harap teman-teman bisa bertanggung jawab dan mandiri dalam mengerjakan proyek hari ini. Baik, kita tutup teman-teman kegiatannya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.